Senin dini hari sejumlah tenda pengungsian mulai didirikan di sekitar rumah dan kios di Pasar Gembrong yang terbakar. Dua tenda didirikan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat arah Kampung Melayu dekat Pasar Gembrong. Dan juga kolong tol Becakayu jadi alternatif warga mengungsi. Ada 5 RT yang berada di RW 01 Cipinang Besar Utara Jatinegara yang terdampak kebakaran. Jumlah kepala keluarga belum bisa dipastikan, namun pagi ini ada 500 makanan siap saji yang dibagikan untuk makanan sahur bagi korban kebakaran. Keluarga yang menjadi korban kebakaran diperkirakan ada 100 kepala keluarga. Sementara itu untuk membantu warga sahur, menu makanan sahur akan didistribusikan. Warga meminta bahwa posko pengungsian ini mereka minta tidak jauh dari lokasi kebakaran. Saya sudah berkoordinasi dengan kampus Hutan Tular, mereka menyiapkan tempat di depan sana. Cuma warga menginginkan di pinggir jalan ini. Pagi hari ini kita pantau kondisi terkini di Pasar Gembrong, Jakarta Timur yang terbakar pada hari Minggu malam. Saya sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, melaporkan langsung dari lokasi. Selamat pagi Rizka, apakah api sudah benar-benar padam seluruhnya dan apakah ada korban dalam peristiwa ini? Ya, Maido dan juga saudara, setelah 6 jam petugas pemadam kebakaran ini berusaha untuk memadamkan api, saat ini api di Pasar Gembrong ini sudah sepenuhnya dipadamkan begitu. Nah, kemudian memang api ini tadinya membakar 3 RT hingga 5 RT di RW 01 Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda saudara dan juga Maido bagaimana kondisi pengungsian saat ini setelah kemudian dibangun oleh pemerintah atau Pemda setempat begitu. Saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana saat ini warga dari 3 RT di RW 01 ini sedang setelah melaksanakan sahur begitu untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Tadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat banyak makanan yang sudah didistribusikan oleh pemerintah dan juga berbagai dari relawan yang sudah mendistribusikan makanan kepada warga yang sedang mengungsi di Jalan Basuki Rahmat ini begitu. Nah, kemudian saat ini sebagian dari warga ini masih sedang melaksanakan istirahat dan kemudian selain juga makanan, warga ini juga telah mendapatkan bantuan berupa pakaian yang sudah dibagikan kepada warga ini. Nah, kemudian selain juga makanan dan juga pakaian, warga ini juga membutuhkan berbagai bantuan lainnya. Dan kita akan berbincang dengan salah seorang warga yang terdampak dari kebakaran di Pasar Gembrong ini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang warga, yakni Mbak Tia. Halo Mbak Tia. Mohon maaf Mbak mengganggu waktunya sebentar. Mbak, ini kan tadi sudah banyak yang memberikan makanan kepada pengungsi begitu dan juga pakaian. Lalu apa sih Mbak sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga ini selain makanan dan juga pakaian? Mungkin lebih tepatnya ke selimut, tikar-tikar, lebih lagi untuk ibu-ibu hamil atau balita-balita mungkin yang perlu susu, minyak telon atau perlengkapan mandi. Banyak sih sebenarnya ya Mbak, kayak gitu. Nah, kemudian kan ini kalau saya lihat di sini kan para warga pengungsian ini atau korban begitu tidur beralaskan tikar saja begitu. Apakah kemudian pada saat kejadian warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya sama sekali, Mbak? Nggak sempat, itu aja banyak juga yang nggak, berkas-berkas juga banyak yang pada nggak kebawa juga. Karena emang tiba-tiba langsung gede aja gitu, jadi nggak sempet juga. Mbak, kemudian lalu barang-barang seperti apa sih Mbak yang kemudian yang berhasil dibawa begitu ketika saat kejadian? Nggak ada, saya sih nggak bawa apa-apa. Saya cuma bawa berkas-berkas aja udah. Cuman kepikiran itu doang sih soalnya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Tia atas waktunya. Nah, begitulah saudara tadi disampaikan oleh salah seorang pengungsi begitu, dikatakan bahwa mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan pakaian begitu, namun memang di tempat pengungsian ini banyak anak-anak dan juga ibu hamil begitu yang memang membutuhkan selimut, alas tidur, mungkin kasur begitu, dan kemudian membutuhkan susu dan juga minyak telon begitu untuk para bayi. Dan kemudian memang dari pemerintah sendiri juga telah menyediakan setidaknya tiga tenda pengungsian di Jalan Basura ini dari arah Klender
menuju arah Kampung Melayu dan memang saat ini jalan ini diblok begitu, tidak bisa dilewati sama sekali untuk dijadikan tempat pengungsian begitu. Nah kemudian dapat saya informasikan juga bahwa memang hanya satu ruas jalan saja yang dijadikan tempat pengungsian dan salah satu ruas jalannya lagi dari arah Kampung Melayu menuju Klender, Pondok Kopi dan juga Jakarta Timur begitu saat ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan begitu. Nah tadi jalan ini dibuka pada pukul 4 pagi dan saat ini para masyarakat juga sudah dapat melewati jalan ini, namun hanya satu ruas saja di sisi kiri dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Jakarta Timur, Maido. Rizka, terakhir, kalau kita lihat kan dari kondisi tenda mungkin sebenarnya agak kurang layak ya, terutama untuk ibu hamil, kemudian untuk anak-anak, untuk lansia yang berada di sana. Apakah ada kemungkinan hari ini mereka akan dipindahkan ke lokasi yang lebih layak, mengingat ini kios dan juga rumah mereka kan terbakar begitu? Ya, Medop, untuk pengalihan pengungsian ini belum ada informasi mengenai hal ini. Namun memang dari para warga ini hingga saat ini masih mengungsi di tempat ini di ruas jalan Basuki Rahmat dan juga di bawah flyover Becakayu begitu. Nah, namun belum ada informasi, Medop, apakah warga ini akan direlokasikan ke tempat pengungsian yang lebih layak begitu. Memang bisa kita lihat bahwa memang para pengungsi ini tidur beralaskan tikar saja, tidak membawa apa-apa begitu. Mungkin ini sangat menyedihkan untuk anak-anak dan juga ibu hamil begitu. Nah memang 3 tenda pengungsian ini dirasa kurang begitu apabila mengingat masyarakat yang terdampak dari kebakaran ini yakni sekitar 450 kakak atau sekitar 1.000 jiwa begitu yang dirasa memang tidak cukup jika dipusatkan pada 3 tenda pengungsian ini saja, Maido. Baik, terima kasih Fedriska Ananda melaporkan langsung dari kawasan tenda pengungsian.